Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara mahasiswa pada materi bab 2 mata kuliah kita Pendidikan Pancasila. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari mengenai konsep dan juga urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutamanya yang terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Dikarenakan perumusan Pancasila sendiri dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan juga penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami suatu tantangan, yang mana tantangan ini diistilahkan oleh Habibie sebagai amnesia sejarah sesuai dengan isi pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011. Pada bab 2 ini juga kita akan menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Tujuan mempelajari sejarah perumusan Pancasila ini agar kita sama-sama mengetahui dan memahami bagaimana proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara yang bertujuan agar kita mampu untuk menjelaskan bahwa proses perumusan Pancasila dan juga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Ya. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945, yang mana hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila yang disahkan oleh PPKI merupakan lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian apakah saudara tahu bahwa pada awal era reformasi 1998 muncul suatu anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena Pancasila adalah produk dari rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila itu dilakukan melalui penataran P4. Ya, P4 itu kepanjangannya adalah Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila yang pada saat itu syarat dengan nuansa doktrin untuk memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Lalu bagaimana cara menghindari kesalahpahaman ataupun sesat pikiran yang menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu, sebagai mahasiswa, kita perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Selain itu juga untuk memperluas wawasan kita tentang pentingnya dasar negara dalam suatu negara, maka silakan saudara memahami mengenai periode pengusulan Pancasila ya. Pada modul Pendidikan Pancasila 2016 yang disusun oleh Kemendristekdikti, pada saat itu ada beberapa periode yang harus kita pelajari ya untuk memahami Pancasila sebagai Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila, yang kemudian periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga periode pengesahan Pancasila. Ya, jadi jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu sudah diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi
pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, seorang ahli sejarah yaitu Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam bukunya ataupun dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, menengarai bahwa benih Pancasila sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan juga kesatuan bangsa. Di mana pada Perhimpunan Indonesia ini menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan suatu momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Semua itu adalah modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi oleh Laksamana Maida tidak sedikit pun mendapat intervensi dari pihak penjajah Jepang. Ya, jadi Pak Botinggi juga menegaskan dalam diktum John Stuart Mill, ya, atas case Arnstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best minds atau the best character yang dimiliki suatu bangsa, terutama saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Namun demikian, Pancasila bukanlah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan juga keabsahan esensial. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampailah pada saat sekarang ini. Oke, siapa saja yang merupakan tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI ya, diantaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadi Kusumo, Mr. Supomo, dan lain-lain. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara yang mana menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan juga kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi seperti ini yang harus diwariskan kepada generasi Indonesia yang berikutnya, termasuk ya pada masa sekarang ini adalah kita. Oke. Insinyur Soekarno merupakan salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI. Beliau berpidato pada 1 Juni 1945, yang mana pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan ada 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir itu digagas oleh Soekarno dan diberi nama Pancasila. Lalu Bung Karno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang BPUPKI tersebut tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas sosionasionalisme,
sosialdemokrasi, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Soekarno juga menawarkan angka 1, yaitu Eka Sila yang berisikan azas gotong royong. Ya. Nah, kemudian periode perumusan Pancasila. Piagam Jakarta adalah naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang mana rumusan Pancasila terdapat pada alinea keempat dari Piagam Jakarta yang bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta inilah yang di kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Ya. Kemudian masuk kepada periode pengesahan Pancasila, yang mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada saat itu muncullah suatu kebutuhan, ya, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka membutuhkan perangkat dan juga kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Nah, kemudian sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk menentukan dan menegaskan bagaimana posisi bangsa Indonesia yang pada awalnya adalah bangsa terjajah, kemudian menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semulanya atau sejatinya merupakan badan buatan pemerintah Jepang, pada saat itu dianggap mendiri sebagai badan nasional. Ya, jadi itu adalah sedikit pengantar mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, khususnya pembahasan mengenai periode perumusan Pancasila, ya, yang telah saya jelaskan tadi, ya, ada periode pengusulan Pancasila, perumusan, dan juga pengesahan Pancasila. Oke, materi selanjutnya akan saya jelaskan dalam video setelahnya, tapi untuk saat ini adalah pengantar materi kita bab 2, silakan dengarkan, dipelajari sambil dibaca modul pendidikan Pancasila untuk mendengarkan penjelasan lebih detailnya. Baiklah, terima kasih atas partisipasi mahasiswa sekalian dalam pembelajaran dengan metode mendengarkan video yang saya berikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.